Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita mengawali dulu dengan doa. Ketua kelas, Ibu minta untuk bimbing kita untuk berdoa. Ayolah ketua kelas, tafadhal. Said doaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya, semangat ya anak-anakku semuanya. Iya, baik anak-anakku semuanya. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa nih? Ketua kelas? Siapa yang tidak masuk hari ini? Nadia. Kenapa Nadia tidak masuk? Sakinah. Putri Sakinah. Alasannya kenapa nak? Ketua kelas tidak masuk? Demam. Ya, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk materi transformasi geometri, kita pretest dulu ya. Iya, kita pretest dulu. Semuanya siap ya? Iya, semuanya siap. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, silakan anak-anakku kerja pretestnya. Anak-anakku bisa lihat. Jadi materi kita pada hari ini insya Allah akan berlangsung kurang lebih selama 4 kali pertemuan. Materinya itu tentang transformasi geometri. Transformasi geometri di sini nantinya kita akan membahas 4 jenis. Ada transformasi refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Jadi kedepannya kita akan membahas materi tentang transformasi geometri. Tapi untuk hari ini kita akan membahas dulu materi tentang transformasi refleksi. Pernah dengar? Apa itu? Iya, kelihatannya dari gambarnya. Iya, pencerminan melalui apa ini? Air. Oke. Sebelum kita tadi sudah melakukan tes, sebelum kita masuk materi lebih jauh, sebelum Ibu akan menyampaikan kompetensi dasarnya kita tentang transformasi refleksi. Jadi ini materinya kita secara keseluruhan dalam satu materi tentang transformasi geometri. Ada 4 materi: refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Tapi kita akan membahas terlebih dahulu tentang refleksi. Kemudian nanti kita akan menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan transformasi geometri. Kalau hari ini tentang refleksi, indikator yang harus anak-anakku capai selama pembelajaran hari ini, indikatornya ada 5 terkait dengan pengetahuan dan keterampilan, baik itu tentang pengertian transformasi, kemudian mengidentifikasi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sebentar kita akan melakukan percobaan budaya menggunakan aplikasi GeoGebra. Kemudian menyajikan hasil dalam bentuk presentasi. Kemudian selanjutnya tujuan pembelajaran. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan anak-anakku capai. Jadi setelah pembelajaran hari ini, anak-anakku apa yang diperoleh dari materi hari ini? Semuanya tentang ini. Jadi anak-anakku harus bisa mencapai tujuan ini, baik menjelaskan apa itu transformasi refleksi, mengidentifikasi masalah sehari-hari tentang refleksi, kemudian sebentar kita melakukan percobaan menggunakan aplikasi GeoGebra, menyajikan hasil pembelajaran dalam bentuk presentasi, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan transformasi refleksi. Mengamati gambar. Sebelum mengamati gambar kita expliking dulu ya. Semuanya berdiri, konsentrasi. Iya, konsentrasi. Kalau Ibu bilang apa namanya, sugestinya untuk kedepannya harus hidup hidup sehat, bahagia ya. Aku senang hidup sehat, bahagia. Oh,
tiga. Aku senang hidup sehat bahagia. Aku senang hidup sehat bahagia. Aku senang hidup sehat. Aku senang hidup sehat. Aku senang hidup sehat bahagia. Ya, sekarang lebih cepat lagi, tetapi konsentrasi juga di gerakannya. 1, 2, 3. Aku senang hidup sehat bahagia. Aku senang hidup sehat bahagia. Aku senang. Nah, di depan sudah ada tampilan gambar 1, mengamati gambar. Apakah yang kamu ingat saat kamu bercermin? Nah, lihat gambarnya. Kira-kira apa yang bisa anakku simpulkan ketika melihat gambar di atas? Ada bayangan. Bayangannya siapa? Bayangan orang yang ada di depan cermin. Terus gambarnya memantul. Terus apa lagi? Bentuknya sama. Tidak mungkin kan yang di depan kaca itu adalah ibu, ternyata yang di situ adalah April misalnya. Coba kita lihat gambar berikutnya. Kalau ini apa yang anakku pahami atau yang anakku pikirkan ketika melihat gambar ini? Ada bayangan juga sama. Bayangan yang mana nih? Ada banyak pemandangan yang ibu lihat. Kalau anakku lihat apa? Pohon. Pohon. Bayangannya di mana ya? Di air. Sama dengan pohon yang ada di atas. Kalau tadi dia di cermin, kalau ini di air. Coba kita lihat gambar yang ketiga. Nah, kita bisa simpulkan bahwa refleksi merupakan pencerminan yang salah satu jenis transformasi. Jadi ini salah satu jenis transformasi. Kan tadi ada berapa jenis transformasi? Ada 4. Salah satunya ini. Jadi kalau untuk refleksi, dia adalah jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Nah, ada kata-kata cermin datar nih. Kira-kira bagaimana kalau cerminnya miring? Miring ke kanan, miring ke kiri, berpengaruh nggak dengan bayangannya? Berpengaruh tidak? Berpengaruh. Seperti apa pengaruhnya? Kita akan bahas pada hari ini. Ini salah satu contohnya ya, kalau dia dalam bentuk bidang. Kalau tadi dalam bentuk gambar, dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Nah, di sini aku tampilkan kalau dia di bidang. Ini bentuknya apa? Iya, jajar genjang. Jangan sampai lupa ya. Bidang-bidang, bangun datar. Jangan sampai lupa ini adalah jajar genjang. Jajar genjang apa namanya? Lihat gambarnya. Jajar genjang PQRS dia. Karena kita belajar transformasi geometri berarti harus ada unsur geometrinya, ya, harus ada unsur matematikanya juga. Nah, di sini ada cermin A ini, alfa ini sebagai cermin. Kemudian ini adalah apanya? Objeknya, betul sekali. Bayangannya yang mana? Iya, jadi ada perbedaan nama ya, objek dengan bayangan. Kalau nama bangunnya itu dinamakan apa saja boleh, bisa ABCD, bisa PQRS. Yang penting ketika direfleksikan ditambahkan aksen. Nah, sekarang perhatikan anakku, contoh soalnya ada di bukunya ya. Nah, sekarang kalau misalnya terhadap sumbu X, terhadap sumbu X, berarti bayangannya bagaimana nih? Menjadi X, min Y. Contohnya, terdapat sebuah titik di koordinat kartesius. Koordinat kartesius, masih ingat materinya koordinat kartesius? Yang bagaimana tuh? Ada sumbu X-nya, ada sumbu Y-nya. Terus ini harus sama ya jaraknya. Kalau sumbu X semakin ke kanan semakin besar. Kalau
Semakin ke kiri semakin kecil. Ini horizontal atau vertikal? Iya. Yang satunya sumbu apa? Sumbu Y. Sama ya. Kalau sumbu Y semakin ke atas semakin besar nilainya, semakin ke bawah semakin kecil. Ya, misalnya nih ada titik A. Titik A misalnya ada di sini. Ibu beri nama titik A. Titik A ini berada di koordinat 2,4. 2,4. Duanya ini miliknya apa? X. Kalau 4 Y. Berarti kita sebentar, kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Oke anak-anak, mari kita lanjutkan materi transformasi geometrinya ya, yaitu tentang refleksi atau pencerminan. Coba sebelum ke materi, Bu Yuni mau tanya, kenapa sih tulisan di mobil ambulansi itu harus dibalik? Yap, kalau dilihat dari kaca setir mobil di depannya, tulisan ambulans itu jadi kebaca ya. Nah, itu adalah penggunaan konsep pencerminan atau istilah lainnya adalah refleksi. Karena sekarang kita mau membahas materi transformasi refleksi, jadi sebentar kita akan mencoba membuat bayangan yang biasanya menggunakan kertas, sekarang kita menggunakan aplikasi geometri, tapi sama-sama di koordinat kartesius. Di sini perhatikan ada aljabar, ada peralatan, kemudian ada tabel, ada tool, ada kalkulator. Kalau bahasa Inggris di layar Chromebooknya. Di sini ada banyak menu, ada titik, pindah dan seterusnya. Kita fokus dulu pada tanda atau banyak tampilan ini. Kita fokus dulu yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, sekarang di sini ada titik baru. Kalau kita mau menentukan titik, kita bisa, sudah bisa ya? Sudah. Iya. Sekarang anak-anakku coba cerminkan terhadap sumbu X dulu. Coba, tadi bagaimana kalau terhadap sumbu X? Iya, Y sama dengan 0. Ketik di aljabar, pilih dulu aljabar. Kemudian ketik di situ, masukkan. Y-nya sama dengan 0 supaya dia dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, sekarang kalau sudah kembali ke tool, kemudian pilih refleksi terhadap garis. Iya, kalau terhadap X berarti Y-nya sama dengan 0. Kalau terhadap Y, X-nya sama dengan 0. Nih, ke aljabar, kemudian masukkan Y sama dengan 0, enter. Nah, kembali ke tools, kemudian pilih. Kita bagi kelompok dulu ya. Iya. Kita bagi kelompok. Ada berapa yang masuk tadi? Ada 18. 18 dibagi beranggota 3 sampai 4, berarti dibagi 5. Nanti ada yang 3, ada yang 4. Coba ya, dari sini 1 sampai sana lanjut lagi.
Karena sebentar ada presentasi, harapannya ibu adalah anak-anakku bisa presentasi di depan menggunakan kelompoknya, ya, masing-masing kelompok presentasi di depan menggunakan kelompok berdasarkan apa yang sudah dikerja yang ada di LKPD. Jadi manfaatkan kelompoknya, yang lain disimpan aja, satu aja fokus, satu fokus. Selamat mengerjakan. Jadi ini tujuan pembelajaran anak-anakku pada hari ini. Jadi berdasarkan indikator kita tadi bahwa anak-anak harus bisa mengidentifikasi masalah, kemudian harus bisa menyelesaikan masalah, harus bisa membuat bayangan dengan menggunakan GeoGebra, harus bisa menjelaskan apa itu refleksi, sifat-sifatnya. Ayo nak diskusikan dalam kelompoknya. Nah, yang lain bertugas buka kelompoknya yang satu fokus. Saya sebagai moderator akan memberikan kesempatan kepada kedua teman saya yang akan mempresentasikan sekaligus menjelaskan alasannya. Silakan Tipi dan Messi. Langsung saja ke aktivitas 1. Sebelum saya mulai, saya mau bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman pernah bercermin? Pernah. Nah, jika kita bercermin, pasti hasilnya sama atau berbeda? Sama. Kita akan nomor 1. Pertanyaannya. Jadi dari hasil kerja kelompok 4 dan 5, kita sudah lihat sama-sama ya? Iya, sudah lihat hasilnya dari kelompok 3, 2 dan 1. Tadi ibu belum mendengar, apakah hasilnya sama atau berbeda dengan kelompok 4 dan 5? Hasilnya sama atau berbeda? Sama. Nah, kalau begitu nanti ibu butuh penjelasannya, alasannya menjawab seperti itu apa, buktinya apa? Ya dengan presentasi seperti yang dilakukan oleh kelompok 4 dan kelompok 5, untuk ibu tahu bagaimana kemampuan anak-anakku, baik itu dalam menjelaskan apa itu refleksi, apa itu sifat-sifat refleksi, kemudian bagaimana menentukan titik, dan yang terakhir bagaimana menggambar apa tadi? Iya, menggambar dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Aktivitas selanjutnya yang akan kita laksanakan, ada pertanyaan? Kalau begitu ibu yang tanya. Dari hasil pembelajaran kita pada hari ini, apa yang anak-anakku tahu tentang refleksi? Pencerminan, apalagi? Alatnya, sifat yang kedua. Oke, yang di belakang boleh. Tadi sudah maju presentasi. Sifat yang kedua, siapa? Sama banyak. Apanya yang sama? Ukurannya sama. Tadi sudah masuk kategori pertama, bentuknya sama, ukurannya sama. Coba sifat yang lain apa nak? Jaraknya sama. Iya betul, jaraknya sama. Sifat yang ketiga apa? Selain ini. Sampai di sini insya Allah pertemuan berikutnya kita akan lanjut ya. Tapi sebelum kita tutup materi kita tentang transformasi refleksi, kita akan melaksanakan kembali post test untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anakku tentang transformasi refleksi. Bisa dibuka kembali kelompoknya. Masuk ke pos
kita kembali refleksi. Ini refleksinya anak-anakku. Ibu mau tahu sebagai sejauh mana kesenangan anak-anakku ketika melaksanakan pembelajaran seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Waktunya tidak perlu banyak, ya 2 menit cukup. Ya. Jadi untuk hari ini materi kita tentang transformasi dan refleksi sampai di sini. Insya Allah kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Namun sebelumnya Ibu akan memberikan tugas. Tugas ini adalah pekerjaan di rumah, di asrama. Boleh dikerja secara mandiri, diskusi sama teman boleh, tapi masing-masing mengumpulkan hasil tugasnya. Ya, dibaca baik-baik karena ini adalah soal cerita. Didiskusikan boleh, kerja sama-sama boleh, dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Ibu minta tolong ketua kelas, tolong bantu dibagikan. Kemudian sambil tunggu temannya membagikan soal penugasannya, jangan sampai hilang nak ya kertasnya. Iya, pertemuan berikutnya kita akan membahas materi tentang transformasi translasi. Jadi masih berhubungan dengan transformasi geometri, kita akan mempelajari transformasi translasi. Jadi pertemuan berikutnya kita akan membahas transformasi translasi. Sebelum kita tutup, kita SPM dulu ya. Iya, berpasang-pasangan. Konsentrasi. Ya, 1, 2, 3. Double double this, double double that, double this, double that, double double this, that. Nah, ada yang sudah dapat pesan kata mutiara terakhir untuk anak-anakku sekalian. Terus semangat belajar. Sebagaimana sabda Rasulullah bahwa semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan malas atau patah semangat. Hadis riwayat Muslim nomor 2664. Ya, sebelum kita pulang kita berdoa dulu terlebih dahulu. Setelah berdoa baru kita ilahi. Ya, untuk kelas Ibu minta tolong bimbing kita untuk berdoa. Sekian dari Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.